Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dan kami yang ada di tempat ini. Selamat hari Minggu, selamat kembali kita berbakti, kita lagi ada dalam rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita, memuji dan menyembah nama Tuhan, haleluya. Pagi hari ini satu pujian yang kita nyanyikan bersama-sama. Banyak yang telah kau perbuat. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Ku bersyukur, haleluya. Mari angkat hati kita, menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita sembah Dia. Banyak yang kau perbuat dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur.
pujian ini dengan segenap hati. Katakan banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Dia Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan lagi, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku katakan lagi, ku bersyukur. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku bersyukur. Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhir kami yakin dan percaya Tuhan sudah jamah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Bersukacita bersama, amin. Sekalipun kita berjauhan, kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita kita dalam ibadah. Haleluya. Pujian ini, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan bersama. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, katakan tiada berkesudahan. Yes, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, selalu berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, yes, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan
Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa, yang memelihara hidup kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Kembali. Setiap langkahku Tuhan, Engkau yang tentukan, karena Kau yang setialah. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Kembali saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita dengar kebenaran firman Tuhan. Satu pujian kita akan nyanyikan pada saat pagi hari ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Banyak pujian yang dari awal. Katakan firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
puji syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami umat-Mu sudah menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu. Tiba saatnya kami akan masuk firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu. Engkau menaruh karunia berkata-kata Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulut hamba-Mu itu isi hati-Mu bagi kami. Baik juga bagi jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka. Mereka juga sedang menikmati lawatan-Mu. Menikmati pujian penyembahan kepadamu. Dan saatnya mereka akan menikmati suara-Mu melalui firman-Mu. Diberkati semua jemaat-Mu Tuhan. Lawat kami semua, baik kami yang ada di tempat ini. Urapi hamba-Mu dengan urapan penuh dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya sapa dulu saudara ya, jemaat sana yang ada di rumah-rumah. Apa kabar semua? Dalam keadaan yang sehat, yang baik bukan? Oh, puji Tuhan. Saudara pun rindu menikmati lawatan Tuhan. Buka hati buat firman. Konsentrasi buat firman. Jangan ada yang kehilangan berkat. Sebab Anda tidak fokus kepada firman. Puji Tuhan. Saatnya tiba kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya akan membacakan di dalam kitab Roma ayat 12. Maksud saya Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ayat yang cukup kita kenal. Tetapi saya rindu untuk sampaikan kepada kita. Karena saya pun diberkati ketika saya belajar kembali menggali akan firman Tuhan ini. Sudah siap saudaraku? Yang di rumah biasakan kita baca firman dengan sikap berdiri. Katakan kiri kanan, ayo kita berdiri semua, puji Tuhan. Ya, kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Roma 12 ayat yang kedua. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Katakan amin. Haleluya. Silakan saudara duduk. Saat ini firman Allah saya memberikan judul atau tema. Jangan serupa dengan dunia. Pertanyaannya saudaraku, apakah yang dimaksud dengan serupa dengan dunia? Kalau dalam terjemahan lama, saudaraku, ayat ini berkata, kita ini jangan seperti dunia. Nah, untuk lebih mengerti jangan seperti dunia, mari kita akan melihat saudaraku kalau kita membaca bagian-bagian bawah dari firman Tuhan ini dalam pasal 12. Saudara jangan buka kitab lain. Dalam ayat ketiga dan selanjutnya ini berbicara soal berpikir. Bicara soal bagaimana seseorang dia mengeluarkan pikirannya atau cara berpikir. Jadi maksudnya begini saudaraku. Apa yang dimaksud dengan dunia, jangan serupa dengan dunia. Yaitu dalam cara berpikir. Dalam cara pola berpikir. Lebih dalam lagi, cara berpikir kita jangan dikendalikan oleh dunia, itu maksudnya. Jangan serupa dengan dunia.
cara berpikir kita sebagai anak-anak Tuhan jangan dikendalikan oleh dunia. Maksudnya apa saudaraku? Maksudnya dikendalikan oleh dunia itu berpikir yang dikuasai oleh ego manusia. Berpikir yang dikendalikan dunia itu mempunyai maksud. Berpikir yang dikuasai oleh keakuan manusia. Karena kecenderungan manusia cenderung mendengarkan egonya, mendengarkan suara hatinya. Nah, saudaraku, kalau kita membaca dalam ayat yang kedua tadi bagian akhir, kalau hidup kita sebagai anak Tuhan, pola berpikir kita dikuasai oleh keakuan kita. Ayat 12, pasal 12 ayat 2 bagian terakhir, maka kita tidak bisa membedakan kehendak Allah. Kita nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kita nggak bisa membedakan kebaikan-kebaikan Allah, rencana-rencana Allah yang indah itu. Kenapa? Karena pola pikir kita dikuasai oleh keakuan kita. Sebab itu firman Tuhan katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Bagian akhir katakan supaya. Ayat 2 bagian akhir, supaya kamu dapat membedakan. Mana itu kehendak Allah. Mana itu yang berkenan kepada Allah. Mana itu yang sempurna. Saya menyimpulkannya. Kita nggak bisa membedakan kebaikan-kebaikan Allah. Nah, saudaraku, saya ingin katakan pada saudara, dengarkan baik-baik. Di situasi apapun yang saudara saya alami, baik itu di situasi yang senang atau aman, atau situasi yang tidak menyenangkan, saya ingin katakan, dengarkan baik-baik. Allah selalu berbuat baik. Sebab kadang-kadang kalau sesuatu yang tidak enak kita alami, kita berpikir, Allah kok tidak baik buatku. Allah kok tidak perhatikanku. Allah kok tidak memeliharaku. Ini pikiran duniawi. Sebab itu kalau pikiran duniawi, pikiran keegoan kita menguasai kita, saudaraku, nggak akan kita pernah mengenal bahwa Allah itu baik. Nah, kita maju terus saudaraku. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan serupa dengan dunia, yaitu pola pikir kita dikendalikan oleh keegoan, keakuan kita. Sebab itu saya kasih contoh yang sederhana. Saya suka dengan contoh-contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana, saudaraku, kalau cara berpikir kita dikuasai atau dikendalikan oleh dunia atau dikendalikan oleh keakuan kita, maka yang terjadi apa? Kita hanya mementingkan diri sendiri. Keegoan hanya mementingkan diri sendiri, hanya membela diri sendiri, hanya mempertahankan diri sendiri. Ini, saudaraku, contoh yang sederhana. Kalau dikuasai oleh pola pikir dunia atau pola pikir yang dikuasai oleh keakuan. Dengarkan baik-baik, kecenderungan manusia lebih suka mendengar egonya daripada mendengarkan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita serupa dengan dunia, kita selalu berpikir, bertindak dengan pola pikir ego kita yang selalu mementingkan diri sendiri, membela diri sendiri, mempertahankan prinsip diri sendiri. Akibatnya apa, saudaraku? Dengarkan baik-baik. Maka orang itu atau mungkin kita, mungkin Anda, maka kita mudah akan marah. Kita mudah akan membenci orang lain. Kita akan mudah menyimpan dendam. Apalagi banyak, saudaraku. Kita akan mudah menjadi orang yang tersinggung. Dan yang lebih parah,
tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Coba saudara bayangkan kalau ini ada di dalam keluarga. Pola-pola pikir serupa dengan dunia ada di dalam rumah tangga. Kira-kira apa yang terjadi dalam rumah tangga? Pasti yang ada hanya kepentingan pribadi, bukan? Sebab itu firman Tuhan katakan jangan serupa dengan dunia supaya kita mengerti kebaikan Allah. Coba sudah pikirkan kalau pola pikir dunia itu ada di dalam hubungan keluarga. Hubungan kakak beradik. Kira-kira seperti apa yang jadi dalam kekeluargaan atau dalam keluarga? Yang ada hanya membela diri, mempertahankan diri. Nah saudaraku, berpikir dengan serupa dunia ini yang selalu mementingkan diri sendiri yang berakibat selalu dengan penuh amarah, kebencian dan selanjutnya. Tahukah saudara? Itu tidak kelihatan karena itu ada di dalam hati. Karena ini persoalan hati. Sebab itu terjemahan lama katakan, perbaharui hatimu. Terjemahan ini katakan perbaharui budimu. Karena pola pikir itu dimulai dari hati. Sebab itu bagaimana hati kita, begitulah tindakan kita. Sebab itu kembali lagi firman Tuhan tekankan, jangan serupa dengan dunia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau terapkan kebenaran firman ini. Saya katakan tadi berbicara soal pikiran yang dikendalikan oleh ego. Itu adalah masalah hati, tidak kelihatan, tetapi tindakannya kelihatan. Tindakannya akan kelihatan. Coba pernah nggak saudara menghadapi dengan seseorang, saudara berbincang-bincang dengan orang itu, tetapi orang itu tidak memandang wajah saudara, tapi saudara melihat mukanya, tapi dia melihat-lihat ke belakang. Kira-kira apa yang saudara bisa pikirkan, atau apa yang saudara bisa gambarkan orang seperti apa dia? Anda ajak ngobrol, tetapi pikirannya kemana-mana. Nggak fokus kepada saudara. Tidak kelihatan memang. Karena itu masalah roh. Tapi tindakannya kita bisa lihat, bukan? Oh, banyak contoh kalau saya ingin menceritakan. Pernah nggak saudara? Ketika saudara berjumpa dengan seseorang. Lalu saudara ajak ngobrol dia. Ajak Anda bercakap-cakap. Tapi konsentrasinya main HP aja. Kira-kira apa yang ada di benak saudara ketika sudah melihat orang-orang seperti ini? Pasti tidak menyenangkan, bukan? Contoh yang sederhana, kita tidak sadari. Tindakan kita, pola pikir kita dikuasai keakuan kita. Sebab itu firman Tuhan sekali lagi tekankan di dalam Roma, jangan serupa dengan dunia. Sekali lagi, jangan serupa dengan dunia. Oh, banyak contoh lagi kalau saya mau cerita, saudaraku. Ya. Bagaimana sikap atau gaya hidup kita yang kita tidak sadari. Sebenarnya pola serupa dengan dunia. Katanya anak Tuhan. Katanya orang percaya. Tapi kok kenapa mudah tersinggung, mudah emosi, mudah marah? Sebab itu kembali kepada firman Allah. Jangan serupa dengan dunia. Bagaimana untuk kita tidak serupa dengan dunia? Bagaimana pola pikir kita supaya tidak serupa dengan dunia? Kalimat berikut katakan dalam ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia, caranya berubah. Berubahlah. Apanya yang berubah? Ayat 2 yang kita baca tadi. Pembaharuan budimu. Berubahlah cara kita berpikir.
Berubahlah cara kita menyimpan sesuatu di akal kita. Dalam ayat ini saudaraku, kalau kita berubah, ciri orang-orang yang berubah, akal budinya, berubah pola pikirnya tidak serupa dengan dunia. Wow. Maka yang terjadi apa saudaraku? Maka yang terjadi amarah menjadi lembut. Orang yang mudah benci dia akan menjadi penyayang. Oh haleluya. Orang yang cepat dendam dia akan mudah mengampuni. Luar biasa bukan? Tapi bagaimana kita memperoleh pembaharuan budi ini? Mari kita baca dalam ayat di dalam ayat yang ketiga kita temukan. Saya bacakan ayat yang ketiga, penting kita baca. Bagaimana memperoleh pembaharuan budi. Supaya kita benar-benar pola pikir kita, tindakan kita tidak serupa dengan dunia. Tetapi kita benar-benar mengalami pembaharuan. Caranya seperti ini. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Kalimat berikut perhatikan. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kalimat berikut. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Nah ini yang penting kalimat berikut. Menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi pembaharuan itu terjadi saudaraku. Pembaharuan cara kita berpikir, bertindak terjadi. Ditentukan oleh ukuran iman. Sebab itu firman Tuhan katakan iman kita ini jangan stagnasi. Harus terus naik ke level yang lebih tinggi, ke level yang tinggi. Sehingga ukuran iman kita merubah akal budi kita. Cara kita berpikir. Dan berbicara ukuran iman. Artinya apa saudaraku? Kalau iman kita naik ke level yang tinggi. Itu sama artinya kita terjadi pembaharuan. Maksudnya kita sekarang bukan lagi berpikir secara dunia. Tapi kita berpikir dengan pikiran yang dikendalikan Yesus. Itulah ukuran iman. Ukuran iman dia semakin naik sampai pada titik level. Dikendalikan oleh Yesus. Nah kalau hidup kita sudah dikendalikan oleh Yesus, indah bukan? Kebiasaan kita yang mudah marah itu akan menjadi lembut. Saya katakan tadi, saya ulangi lagi. Kebiasaan yang mudah benci karena melihat yang tidak cocok. Dia akan menjadi orang penyayang. Lalu biasa dia cepat sekali menyimpan dendam sakit hati. Sekarang dia menjadi orang yang mudah mengampuni. Dikendalikan oleh Yesus. Inilah pembaharuan. Inilah pembaharuan. Nah, saudaraku, kita maju terus dalam firman Allah. Saya ingin katakan, sekarang kita berada di tengah-tengah situasi yang sulit. Saya terus ingatkan kepada saudara, kita masih berada di wabah virus corona yang membuat banyak orang mulai sulit. Banyak orang mulai dalam keadaan yang tertekan akibat situasi yang ada seperti ini. Di masa yang sulit, pertanyaannya, bagaimana saudara sebagai orang percaya memikirkan situasi yang sulit ini? Apakah pikiranmu dikendalikan oleh egomu? Atau di tengah situasi yang sulit pikiranmu dikendalikan oleh ukuran iman kepada standar Yesus? Ini penting saudaraku.
Karena kesulitan yang luar biasa hari-hari ini. Kalau saya mau cerita, banyak pengusaha kolaps, saudaraku. Banyak orang mulai menjual hartanya karena sudah tidak lagi ada pemasukan. Kita tidak tahu berapa lama kesulitan ini terjadi. Tapi itu semua di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi bagianmu dan bagianku kita harus berdoa. Kita harus berdoa supaya Tuhan cepat lalukan, hentikan virus ini. Karena virus ini sudah merusak banyak tatanan kehidupan. Orang hidup makin sulit. Pertanyaannya sederhana, saudaraku. Dengan cara pola pikir apa saudara pikirkan situasi ini? Mari jangan kita serupa dengan dunia. Kalau kita serupa dengan dunia, pola pikir kita akan dikendalikan oleh ego kita. Dan kita akan berpikir situasi yang sulit ini. Kenapa Tuhan engkau biarkan aku dalam kesulitan? Maka orang-orang yang berpikir tentang dalam keegoannya, mereka akan selalu mempersalahkan Tuhan. Mereka akan selalu mempersalahkan orang lain. Mempersalahkan situasi. Tapi pagi ini dengarkan firman Tuhan. Saya rindu kita berpikir yang dikendalikan oleh Yesus. Bisa bilang amin, saudaraku? Katakan ke samping kiri kanan keluargamu. Kita harus dikendalikan oleh pikiran Yesus. Ayo katakan sama-sama bahwa pikiran saya harus dikendalikan oleh Yesus. Maka kita tahu ukuran iman kita itu naik. Kalau ukuran iman kita nggak pernah naik, yang ada hanya ego kita. Kita bukan pada masa yang enak hari-hari ini. Tapi mari kita mau melihat situasi dengan pikiran yang dikendalikan Yesus. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 15. Saya ingin membawa kepada saudara 1 Korintus pasal yang ke-3. 1 Korintus pasal 3. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-10, 11 dan seterusnya. 12, 13, 14, 15, 16 saudaraku. Tapi saya tidak akan baca semuanya, nanti saudara ulangi lagi saudaraku. Firman Allah ini ketika sudah selesai ibadah, baca ulang-ulang. Kita mau melihat situasi yang sulit dengan pikiran yang dikendalikan Yesus. Oh haleluya. Saya ingin baca saja ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Ada dua cara orang membangun satu dasar bangunan. Firman Tuhan katakan yang pertama dibangun oleh emas, perak, batu permata. Yang kedua dibangun oleh kayu, rumput kering, atau jerami. Lalu ayat 13. Dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Rupanya apa yang kita lakukan, yang kita bangun hidup ini saudaraku, itu menentukan saudara dan saya. Adakah kita akan dihanguskan oleh api atau tidak? Artinya apa saudaraku? Artinya melihat situasi yang ada. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-13. Hidup ini, apa yang kita lakukan, pengiringan kita kepada Tuhan itu akan diuji. Ini pikiran yang dikendalikan oleh Yesus. Situ kita akan berkata situasi yang sulit. Kita akan berkata Tuhan, Engkau sedang menguji aku Tuhan. Kita sedang diuji. Karena firman Tuhan katakan ayat 13. Karena hari Tuhan akan menyatakan hari Tuhan apa.
Inilah bicara soal yang Tuhan luaskan kesulitan ini hari Tuhan. Tuhan luaskan virus ini melanda dunia. Itu berbicara hari Tuhan. Dan Tuhan katakan, kesulitan ini adalah cara Tuhan menguji saudara dan saya. Diuji jadi saudaraku. Situasi yang sulit adalah sarana Tuhan sedang menguji kita. Sarana Tuhan sedang mendidik saudara dan saya. Jadi virus corona yang diluaskan Tuhan bagaikan api yang sedang membakar dunia. Api yang sedang membakar saudara dan saya. Adakah kita tetap tidak berubah? Bagaikan emas. Dibakar emas dibakar. Makin murni. Saya katakan virus corona yang diluaskan Tuhan. Bagaikan api yang sedang membakar kita. Membakar kesetiaan kita. Benarkah kita menjadi anak Tuhan yang setia? Membakar doa-doa kita. Adakah kita betul-betul berdoa dengan setia? Api virus corona sedang membakar ibadah kita. Adakah benar-benar ibadahmu ibadah yang tulen? Atau hanya merupakan kebiasaan? Dengan tidak bisa beribadah di gereja, saudaraku. Ini bukan hal yang biasa. Saya percaya Tuhan sedang melihat kesetiaanmu masih adakah. Tuhan sedang giring kita dalam kesendirian. Tuhan ingin melihat adakah dalam keluarga jemaat Tuhan. Khusus katakanlah jemaat Hosana. Adakah jemaat-jemaat Hosana yang tahan uji? Dengarkan baik-baik saudaraku. Keberadaanmu di rumah, ibadah di rumah sedang diuji oleh Tuhan. Adakah Tuhan temukan kita seperti emas? Atau Tuhan temukan kita menjadi orang yang seperti rumput yang terbakar dan hanyut. Akhirnya di tengah situasi seperti ini, kita hanya menggelisah, takut, cemas, khawatir dengan situasi. Tapi saya ingin katakan ada berkat yang firman Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kalau kita bertahan seperti emas dalam ujian hari-hari ini. Virus corona bagaikan api ujian buat saudara dan saya. Dan kalau Tuhan temukan kita tidak terbakar. Tetapi kita semakin murni iman kita. Semakin murni ibadah kita. Semakin murni doa kita. Maka apa yang terjadi kita baca dalam ayat selanjutnya. Ayat 14 katakan saudaraku. Ini hasil yang luar biasa. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Dengarkan baik-baik sekali lagi. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Kalimat berikut. Ia akan mendapat upah. Bisa bilang amin saudaraku. Ada upah yang Tuhan akan beri di balik kesetiaanmu bertahan dalam kesulitan. Tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, tetap setia mencari Tuhan. Dengarkan saudaraku, ada upah yang Tuhan berikan. Ada upah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dia tidak akan biarkan engkau kekurangan. Amin, saudara. Dia tidak akan membiarkan engkau sendiri. Dia tidak akan membiarkan engkau terpuruk oleh kesulitan.
memang sulit, tapi Dia sedang menopang saudara saya. Supaya dalam kesulitan kita tidak jatuh. Karena ada tangan Tuhan yang menopang saudara dan saya. Pola pikir yang dikendalikan Yesus selalu melihat di dalam kesulitan ada kebaikan Tuhan. Pola pikir yang dikendalikan oleh Yesus, pola pikir yang tidak serupa dengan dunia. Artinya yang dikendalikan oleh Yesus. Saudaraku, selalu meyakini di dalam kesulitan pun tetap Yesus itu baik. Ada upah, saudaraku. Ada upah yang Dia berikan. Sebab itu, milikilah selalu pikiran yang baru yang dikendalikan oleh Yesus. Kita maju terus dalam firman Allah. Kalau kita dikendalikan oleh Yesus, dalam kesulitan kita tidak mengeluh. Amin, saudaraku. Di dalam ketakutan kita tidak akan gentar. Dalam rasa cemas kita tidak putus harap. Karena Yesus akan menolong kita. Itu upah yang Dia akan beri. Ada upah orang yang taat. Bagian-bagian akhir dari firman Tuhan. Pikiran yang dikendalikan Yesus, saya katakan yang pertama. Dia tahu kesulitan yang dia alami akan membuat dia harus naik level imannya. Imannya, ukuran imannya harus naik terus. Sampai ukurannya standar pikiran Yesus. Lalu yang kedua, saudaraku. Pikiran yang dikendalikan oleh Yesus di situasi yang sulit ini. Ada hal yang penting juga yang harus kita miliki, yaitu apa, saudaraku? Kita mau berbagi dengan orang-orang yang di dalam kesulitan. Karena virus ini yang sudah melanda dunia membuat kesulitan ekonomi seluruh dunia. Terlebih bagi mereka yang ekonominya di dalam kekurangan. Mereka mengalami terlalu berat. Yesus ada di sana dalam kesulitan mereka. Tapi Yesus mau pakai saudara dan saya untuk hadir di tengah-tengah mereka. Untuk menolong mereka di dalam kesulitan. Kita lihat banyak orang yang sudah menangis karena kesulitan hidup hari-hari ini. Saya ingin katakan Yesus akan ada di sana melalui hidupmu dan hidupku. Sebab itu pikiran Yesus ketika melihat orang susah. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia perlu berbagi untuk menolong orang-orang yang susah. Jadi jangan takut untuk menolong orang lain. Amin, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berada di tempat ini. Di kantor gereja, saya banyak hal yang saya kerjakan dan saya akan pulang. Sudah malam hari. Mungkin belum sampai 1 minggu. Ya mungkin beberapa hari kemarin. Saya mau pulang, tiba-tiba pintu pagar di luar, diketok-ketok, bapak. Saya pikir ada apa ya. Saya buka, lalu suami istri datang. Mereka datang dengan wajah yang memang kasihan, saudaraku ya. Lalu pendek ceritanya apa yang dia katakan, dia bilang, Pak, bisa nggak tolong saya, Pak? Mereka itu warga di sini. Loh kenapa? Saya bilang, saya tidak ada pekerjaan lagi, tidak ada pendapatan. Dia datang dengan istri. Dua-dua menangis di hadapan saya. Bapak bisa tolong saya. Sedikit aja Bapak kasih makan saya. Wah, terenyuh saudaraku. Bisa tolong nggak Pak saya, Pak? Sedikit aja buat saya. Suami istri. Saya nggak bisa ngomong. Saya terdiam, saya hiburkan dia. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Sebab itu saya ingin bagi pada saudara.
Tuhan ingatkan saya. Dia datang. Dia ingin melihat Yesus di dalam hidupmu. Saya ingat ini, saya kaget. Lalu saya lagi terdiam sejenak. Bagaimana cara dia melihat Yesus? Berbuatlah sesuatu buat dia. Wow, saya katakan yes Tuhan, saya akan tolong dia. Saya masuk ke ruang kantor, lalu saya mengambil sesuatu dan saya bagikan buat dia. Lalu saya katakan, tidak seberapa ini, tapi kiranya ini akan menolongmu untuk beberapa hari ini. Saya katakan, jangan lihat sulit, saya bawa dia, ada Tuhan menolongmu. Bagaimana Tuhan ingin menolongmu? Saya katakan, Tuhan menggerakkan saya. Itulah ada Tuhan. Sebab itu saya katakan, tetap setia. Sungguh-sungguh dalam untuk mencari Tuhan. Walaupun dia bukan dari kita. Tapi saya coba sampaikan nama Tuhan. Jadi saudaraku, saya mengakhiri firman Tuhan dari kesaksian ini. Mari, biarlah pikiran Kristus, pikiran Yesus menguasai kita. Bukan saja untuk menaikkan level kita di tengah kesulitan. Tapi kita juga mau berbagi kepada orang-orang yang sedang sulit hari-hari ini. Karena memang kesulitan hari-hari ini sedang melanda banyak orang. Mungkin di sekitar kita, di sekitar gereja kita. Marilah jadi warga gereja Hosana yang kita mau memperhatikan lingkungan kita. Dan tahukah saudara, ketika kita berbuat, ada upah yang Tuhan siapkan. Tidak rugi, kita tidak dibuat rugi oleh Tuhan untuk berbuat. Justru melalui apa yang kita buat, Tuhan sedang mempersiapkan juga berkat yang dia kembalikan berlipat-lipat ganda. Jadi kalau kita mau memberi, saudaraku, jangan saudara tahan-tahan. Itulah cara Tuhan untuk memberkati kita. Nyatakan Kristus di tengah-tengah kesulitan kepada lingkungan. Melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Oh, puji Tuhan saudaraku. Sebab itu kita akan masuk dalam perjamuan. Yesus sudah berkorban. Dia tidak pentingkan dirinya. Dia rela mati. Korbankan nyawanya untuk menolong saudara saya. Karena kalau manusia tidak ditolong, kalau saudara saya tidak ditolong. Kita bukan saja tidak mendapat makan atau kita akan menjadi kelaparan. Bukan itu saja. Tapi kita akan mewarisi neraka yang kekal. Dan Yesus sangat mengasihi kita supaya kita tidak masuk dalam api neraka. Dia mau mati berkorban supaya kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus. Mari, Tuhan tidak menuntut nyawa kita. Dia minta mari kita berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita yang sedang memerlukan pertolongan hari-hari ini. Yesus sudah memberi nyawanya untuk kita. Sudah menyelamatkan kita. Dan kita sudah diselamatkan. Dan bukti diselamatkan kita bisa menikmati pertolongan Tuhan. Mari kita mau berbagi juga buat mereka. Biarlah pikiran Kristus menguasai kita. Bukan pikiran yang serupa dengan dunia. Yang hanya mendengar suara ego kita. Tapi kita mau dengar suara Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita pegang dulu dengan tangan kanan kita roti yang berbicara tentang tubuh Kristus yang tidak bersalah, tetapi dia rela menjadi korban untuk menyelamatkan dunia ini termasuk saudara dan saya. Sebab itu kita hargai pengorbanan Yesus. Angkat dengan tangan kanan tinggi-tinggi akan roti ini. Dan saudara dengarkan firman Tuhan. Kita sedang memperingati pengorbanan Yesus. Karena pengorbanannya lah sudah menyelamatkan saudara saya. Haleluya, dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Saya ulangi lagi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita pegang anggur untuk berbicara pengorbanan darah Yesus. Darah yang tidak bernoda, tidak bersalah, tidak berdosa. Tapi dia rela menjadi dosa, dia rela dipersalahkan. Supaya melalui pengorbanan darahnya ada kesembuhan, ada kekuatan baru. Di dalam darahnya ada pemulihan. Angkat tinggi-tinggi cawan berkat ini dan dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua kita bersuara katakan terima kasih. Mari kita mau berterima kasih buat pengorbanannya. Berterima kasih buat karyanya di kayu salib, yang memberikan kesempatan buat kita menikmati anugerah kemurahannya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Darahmu menyucikan kami, darahmu menguduskan kami. Oh, haleluya. Bilur-bilurmu menyembuhkan kami, darahmu menguduskan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Syukur kami dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin Bapak Ibu di rumah pun merasakan berkat yang luar biasa, amin. Merasakan sukacita yang luar biasa, merasakan kemenangan yang luar biasa. Tiba saatnya, hari ini juga saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Pembangunan atau dana-dana yang lain. Kita angkat pujian sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa oleh darah anak domba.
mengakhiri ibadah kita di dalam doa syafaat dan doa berkat. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, angkat pujian Ku Yakin Engkau memberkati aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Kami punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan kami. Firman-Mu yang selalu menjadi penghibur kami. Biar kiranya Tuhan, seberapa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi sukacita bagi dalam kehidupan kami. Tuhan, terus kami berdoa Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami buat bangsa dan negara kami. Terus kami bawa bangsa negara kami Indonesia Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Yang memulihkan bangsa kami, yang menyembuhkan negeri ini Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan boleh terbebas dari setiap wabah virus corona ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau lawat negeri ini. Mari Tuhan Engkau tolong negeri ini Tuhan. Karena negeri ini sedang berjuang melawan virus-virus Tuhan. Mari Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga negeri ini boleh dibebaskan. Negeri ini boleh dipulihkan. Negeri ini boleh dibersihkan oleh tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan Kau akan nyatakan bagi negeri ini Tuhan. Terus kami juga berdoa buat kota kami. Di mana kami berada di kota Bandung ini juga Tuhan. Mari Engkau juga melawat umat-Mu Tuhan. Engkau melawat kota ini Tuhan. Kalau ada orang-orang yang kelaparan, kalau ada orang-orang yang sakit juga Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, untuk para tim medis yang bekerja siang dan malam Tuhan. Kami terus berdoa supaya mereka Tuhan terus diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam mereka menangani setiap pasien yang sakit. Terkhususnya mereka yang terkena virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang akan memberhentikan setiap wabah ini di negeri kami. Dan kami percaya bangsa ini, kota ini ada dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit. Tuhan, mari Tuhan tolong mereka. Mari Tuhan Kau lawat mereka. Biar kiranya kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan, itu yang menjadi bagian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami kuat karena ada firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kami. Ini doa syafaat kami pada sore hari ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Mari kita akan masuk di dalam doa berkat. Angkat kedua belah tangan saudara. Kita akan sama-sama terima berkat dari Tuhan. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkatilah rumah tangga, anak mantu cucumu. Diberkatilah usaha mata pencarianmu. Diberkatilah buah kandungan keturunanmu. Tuhan menaruh engkau di kepala dan bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun.
Pulanglah saudaraku dengan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami